Depok tuh kalau di rumah saya emang baik negatifnya sih dibandingkan positifnya kalau Depok. Pembangunan yang kurang efisien. selama tinggal di Depok yang cuma saya tahu itu Belanda Depok, yang dimana sering dulu sama orang tua kalau sore-sore kadang kalau iseng jalan ke sana. Itu di Tanah Baru, Tugu Tanah Gong kalau salah. Itu sempet diangkat juga sih sama kakak tingkat buat sejarah. Tapi tahu cuma itu sih, selebihnya kayak nggak tahu juga. Soalnya lebih dikenal Depok tuh kalau di rumah saya emang baik negatifnya sih dibandingkan positifnya kalau Depok. Sebelum tahun 2000, Depok itu bergabung sama Bogor. Habis itu ada pemekaran, jadinya pisah dari Bogor. Tahun 99 tuh Depok itu masih jadi Bogor. Nah, setelah sekarang, pada tahun 2000 kalau nggak salah, Depok itu memisahkan jadi kota sendiri karena mungkin udah terlalu luas. Awalnya dari pertanian gitu ya, terus ada salah satu orang Belanda yang memerdekakan kota Depok itu waktu zaman Belanda. Ya jadi dari situ sih Kak. Yang sering banget dari dulu Margo City. Margo City yang dimana kayak menjadi tempat utama buat dari saya kunjungin dari dulu, karena dulu juga orang tua ngenalinnya di Margo City. Setu Sawangan. Dulu tuh kalau saya jogging pasti lari ke Setu Sawangan karena deket di rumah kan. Masjid Balai Kota. Itu biasanya buat mabit dan lain-lain. Setu Sawangan itu enak banget guys. Buat healing, buat makan-makan, buat ngobrol-ngobrol cantik sama keluarga, sama teman-teman. Kalau tempat paling wisata alam TVRI sama ada di apa namanya Pondok Mangking itu di daerah Sukmajaya. Yang pastinya jalan di daerah rumah saya dulu udah hancur banget sekarang, tapi udah menjadi lebih baik. Apartemen dan tempat-tempat usaha di daerah rumah saya juga sekarang sudah merajalela. Yang bener. Dan untuk sekarang yang paling baru mungkin trotoar dan Raya Margonda kali ya. Dan di sana juga menurut saya pembangunan yang Kurang efisien. Waktu kecil saya mainnya bukan daerah yang ke Depok kota sini, lebih banyak ke arah Parung, itu otomatis ngeliatin Depoknya juga Depok tapi Bojongsari kan. Saya tuh ngelewatin akses itu. Pembangunan, saya ngeliat pembangunan tuh banyak banget, apalagi di Bojongsari tuh ada mall baru, Depak Sawangan tuh yang kayak wow, Sawangan punya mall juga akhirnya gitu loh. Terus juga akhirnya banyak banget jalanan yang udah diperbaikin di Bojongsari karena akses saya dulu kalau ke Bogor, karena SMK saya kan di Bogor. Saya tuh lihat jalan raya Bojongsari, itu saya kerasa banget aksesnya, kayak makin banyak komplek, ada Starbucks loh, kayak Sawangan ada Starbucks, terus keren juga gitu Sawangan ada Starbucks. Ada mall, Starbucks, terus ada BK, Burger King tiba-tiba. Pokoknya saya ngerasain banget. Depok dulu jarang ada taman-taman yang terbuka gitu ya buat masyarakat. Kalau sekarang hampir di setiap kelurahan atau kecamatan gitu ya, itu bisa dilihat ada taman-taman khususnya. Gitu. Jadi bisa buat rekreasi murah meriah untuk keluarga-keluarga. Udah sedikit kebunnya sekarang. Kalau dulu tuh kan masih banyak kebun ya, di dekat rumah juga sawah-sawah gitu. Sekarang udah jadi perumahan-perumahan, udah jadi bahkan dekat rumah ada yang jadi pabrik. Kalau dulu saya kan tinggalnya di Beji ya. Di Beji itu masih banyak banget rawa-rawa. Apalagi di daerah Margonda itu masih banyak banget tanah-tanah kosong. Terus setelah pindah beberapa tahun ke Kelapa II, terus balik lagi ngeliat Beji, sekarang ternyata udah banyak mall berdiri. Dulu tuh masih ada satu mall, D-Mall. Sekarang udah banyak banget mall. Kemudian trotoar di Margonda juga udah lebih rapih.
Mungkin buat underpass yang ini yang sekarang baru menurut saya itu sangat membantu karena ketika waktu berangkat ataupun pulang kerja sangat crowded, membuat jalan makin macet. Dan sekarang karena ada fasilitas underpass tersebut sudah membantu jalannya arus lalu lintas. Kalau buat sekarang sih yang kerasa alhamdulillahnya yang itu sih yang Margonda buat jalan kaki ya, karena itu udah bagus banget. Kalau dulu orang kalau buat jalan kayak susah banget di situ, sekarang kan udah diperlebar. Tapi tetap aja sih kalau macet juga orang naik ke trotoar juga sama aja sih. Jadi saya juga jalan di situ susah juga. Ini apa namanya fasilitas masjid kayaknya udah ngerasa lebih bagus sih masjid-masjid sekitar di Depok. Fasilitas yang paling terasa yaitu taman. Adanya taman tuh sangat membantu ya buat masyarakat juga, buat ajak anak-anak kecil buat santai-santai sore-sore gitu atau weekend. Lapangan bola khususnya lapangan PSP yang dekat rumah itu kan sekarang alhamdulillah udah bagus, jadi mungkin lebih nyaman nanti nontonnya gitu. Kalau untuk sekarang sih ke trotoar sih ya Kak, karena dulu kan ketika aku jalan-jalan sore di trotoar tuh emang rusak banget trotoarnya. Sekarang jadi lebih rapih dan pedagang kaki lima aku lihat udah tertib juga, nggak ada yang di trotoar. Lahan penghijauan yang menurut saya harus ada banget karena di situ kayak di Depok udah bener-bener pembangunannya di mana-mana udah makin banyak. Tapi ini nggak tahu ya, maksudnya juga susah kayaknya. Itu tempat ngetem buat angkot karena angkot tuh kalau di udah daerah Margo tuh udah bikin banget macet. Jadi kalau udah ngeliatin Margo ke sana, kalau mau Juanda tuh pasti plong lega karena emang angkot itu kan ngetem. Kepengen sih ke depannya kalau bisa Depok itu mengadakan kayak playground atau playhouse di setiap kelurahannya, juga ada perpustakaan gitu untuk khususnya anak-anak ya. Nah pengennya sih Depok tuh menyediakan transportasi khusus Depok gitu loh. Kalau di Jakarta mungkin kayak ada Jaklingko ya, kayak gitu. Mungkin sebenarnya udah ada alun-alun, nah tapi penempatannya itu lebih ke center kota Depoknya aja sih Kak. Karena kan sama ini alun-alunnya ada di pinggiran kota Depok ya. Yang saya bangga dengan kota Depok dan orang-orang Depok, orangnya semangat semua. Kalau bangga, jujur bangga karena menurut gue sendiri tuh Depok tuh bisa emang sih dia tetap dipengaruhi sama culture dari Jakarta juga, sama Bogor juga karena dekat. Tapi Depok tuh nggak yang banget, kalau menurut gue nggak terlalu banget dia apa ya, bergantung banget sama kota. Jadi sebenarnya dia bisa berdiri sendiri karena Depok juga punya culture-nya sendiri kan. Walaupun masih dengan adanya Jakarta, dia masih condong Jakarta sama Bogor tuh masih. Yang bikin saya bangga jadi orang Depok karena orang Depok ramah-ramah. Ya, pasti tahu lah ya, orang Depok itu yang Depok asli ya pasti seneng sama kumpul bareng gitu di daerah di dekat-dekat rumahnya. Mungkin karena letak Depok di tengah Bogor dan Jakarta ya, jadi kita kalau mau kemana-mana tuh sedang lah jaraknya gitu. Kalau bangga sendiri nggak tahu gitu, bangga aja. Ada, menurut saya itu kebudayaan pencak karena ayah saya orang Depok asli juga, orang Betawi. Dari dulu tuh suka sama pencak dan ikut salah satu padepokan pencak yang sampai sekarang masih berdiri. Satu kata buat Depok, gokil. Mantap. Depok viral. Depok kota yang unik. Satu kata buat Depok, keranda terbang. Karena itu di Sawangan. Aneh banget keranda terbang. Oke.